Siap. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Tentunya tidak baik. Tentunya tidak baik ya. Aduh. Semangat. Gini. Sharing. Tapi sebelumnya saya melihat, coba lihat muka-mukanya ini kok, muka-mukanya saya lihat satu persatu nih. Waduh, udah nggak ada darahnya ini. Udah dingin semua kayaknya. Coba pegang dulu satu-satunya. Saya mencium aroma cicilan nunggak 2 bulan. Coba saya lihat muka satu-satu ini cicilannya nunggak semua ini mukanya. Aduh, ini boleh. Udah open cam. Kita pengen lihat nih Open cam muka-muka dong. cicilan Ya, yang santai. 2 bulan Coba tertunda. chat di bawah yang baru ngambil mobil. Yang baru ngambil mobil, chat. Waduh, baru aja 2 bulan ngambil mobil. Waduh, baru nyampe mobilnya kemarin. Siapa yang baru ngambil mobil? Siapa yang baru ngambil rumah? Nah, boleh tuh chat. Kang, alhamdulillah saya udah ngambil. Bagus dong, Kang. Itu 2 minggu yang lalu. Nggak tahu sekarang. Siapa yang baru ngambil rumah? Oke. Terus siapa lagi yang rumahnya baru di sekolahin? Wah, kata Kang Arga utang baik itu. Utang baik di sini. Wah, udah sekolahin ya. Siapa yang baru nyekolahin rumah? Siapa juga yang udah lunas mobilnya, dimasukin lagi. Ini nganggur nih BPKB nih, masukin lagi ya. Atau enggak masih di bank disekolahin lagi. Ada nggak? Kalau itu semua Ada yang yang baru ngambil terjadi, itu King banyak di tim saya. Ada baru ngambil cash call, udah mau cair nih King mau top up. ada yang gitu ya. Ada juga yang kemarin sebelum kejadian ini semangat tuh ngajuin ke bank kan. Begitu pas udah mau approve sekarang, approve jangan ya atau di cancel. Ada gitu nggak? Kalau itu semua yang terjadi, kita semua sama. Kita semua sama ya. Kita semua dalam kondisi yang ya seperti itu. Kok sepertinya saya seperti mimpi ya. Perasaan bulan kemarin saya masih jadi sultan, Kang. Saya pernah kaya setahun yang lalu gitu. Sekarang nggak lagi. Saya pernah mencari uang dengan mudah. Sekarang, aduh, rasa-rasanya kok itu semua sudah hilang ya. Hari ini open position berapa persen ya? Ayo. Oke, teman-teman, kita sharing ya. Jadi gini. Ini kejadian yang setelah kita jalan lancar selama 3 tahun, ya nggak lancar 100% gitu kan. Pasti kan namanya kendala tetap ada. Cuman kendalanya judulnya beda-beda ya. Ada yang dulu dari 2019 karena broker Max dulu pernah karena broker Max itu kan belum pernah terima member banyak ya. Tiba-tiba harus ganti server gitu kan, harus upgrade mereka. Nah itu pernah nggak bisa diakses 3 hari dan nggak ada pemberitahuan. Nah kalau mengingat itu gimana? Panik nggak dulu? Panik, apalagi masih baru ya, belum ada legalitas, belum ada kantor, belum ada contoh orang sukses, belum ada history trading, perusahaan juga belum bagus raportnya. Ketika waktu dulu terjadi, semuanya panik. Ya, ternyata setelah 3 hari, udah beres, lancar lagi. Profitnya lancar, tradingnya lancar, semuanya lancar. Terus jalan lagi trading. 2020 kita memasuki masa COVID ya. Trading loss. Wah, di-upgrade robotnya. Terus beberapa kali broker gantian maintenance. Wah, pada protes semuanya. Ternyata setelah beres semuanya lancar lagi. Dikala masih profit, ternyata dikala masih COVID, ternyata kita masih bisa make profit ya. Di saat orang lain COVID itu usahanya berhenti, pada saat COVID itu orang pada susah cari penghasilan, banyak yang di PHK, kita ternyata masih bisa profit. Jalan 2021 broker makin penuh nih. Mesti maintenance gitu kan, sampai max tuh kalau nggak salah hampir 2 minggu ya, yang dulu katanya cuma beberapa hari, ternyata lewat tuh hampir 2 minggu. Bayangin teman-teman pada saat kondisi seperti itu bagaimana. Ditambah lagi ramainya kompetitor di luar sana tabelnya hijau semua, kita maintenance 2 minggu, wah, mulai ada yang pindah kena rumput sintetis kan, ada yang coba sana coba sini kan, udah sini aja, itu udah mau batuk-batuk. Ternyata setelah maintenance selesai, lancar lagi ya. Nah, sampai dengan kemarin, kenapa kok bisa kejadian seperti ini gitu. Nah, ini kejadian yang
dadakan ya, dan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini langsung perintah dari pemerintah ya. Jadi dari pemerintah karena sangat marak sekali sekarang robot-robotan yang money game berkedok trading forex itu. Jadi infonya sih ada yang beliau-beliau itu ada yang kena di salah satu platform ya, yang dijanjikan asuransi lah, profitnya lancar lah, yang dijual brokernya bagus lah, tiba-tiba off gitu kan. Nah dari situ mendadak juga tuh kejadian-kejadian juga ya. Jadi ada banyak kepentingan lah. Jadi kalau teman-teman tarik garis lurus ke atas itu sebenarnya ada kepentingan. Jadi semuanya diminta untuk off secara dadakan ya, off dadakan. Jadi harus ada regulasinya. Nah, untuk mendukung itu dan untuk memberantas money game berkedok trading forex gitu kan. Jadi kita manajemen langsung mengambil tindakan secara sukarela ya, ditulisnya secara sukarela untuk menghentikan kegiatan trading sampai ada aturan yang jelas tentang robot trading itu. Nah, karena perintahnya dari atas dadakan, akhirnya kita pun dadakan. Ya, kita off trading, belum 1% udah off gitu kan. Di tengah perjalanan jam 18.00 udah nggak bisa deposit withdraw karena ada regulasi yang baru itu nggak bisa menggunakan exchange yang sekarang ya, karena exchange ini sebenarnya sih kita semuanya sudah almost perfect, udah benar semuanya, dan exchange ini disalahartikan ya. Kalau di cryptocurrency exchange ini kan seperti Indodax, seperti DEX itu kan exchange ya. Terus seperti toko kripto. Nah, disalahartikan seperti itu, disangkanya kita seperti itu padahal kan tidak ya. Nah, itu jadi kita ngikutin semuanya, makanya kita tunduk, kita off gitu kan. Nah, dalam keadaan off yang tiba-tiba ini gitu kan. Kalau di Auto Sultan sih saya rasa dari mulai grup-grup leader Cilok ke atas itu di grup-grup BTSG semuanya nggak ada yang panik berlebihan ya, biasa-biasa aja karena kita dapat informasi yang ya memang seperti itulah adanya gitu loh. Karena kita pun percaya bahwa perusahaan kita raportnya bagus gitu loh, dan sudah track recordnya jalan 3 tahun itu bagus, cuman karena kondisinya sekarang di atas lagi seperti itu, kita ikutin aja gitu. Nah yang jadi permasalahan biasanya kan profit ya, profit begitu mudahnya, profit begitu lancar gitu kan, dan kebanyakan sudah menjadi main income. Nah sekarang siapa di sini yang di bisnis ini menjadi main income, tetap kerja tapi penghasilannya lebih besar daripada pekerjaannya? Siapa coba? Boleh nggak diketik tuh, saya gitu kan. Nah karena kebanyakan itu udah menjadi main income, nggak ngapa-ngapain juga profit gitu kan. Kerja sedikit profitnya banyak, apalagi kerja serius profitnya ternyata lebih banyak lagi. Nah dari kejadian ini kita ternyata banyak belajar. Nah ya, di sini kita sebagai Auto Sultan Family ya, we are always with you ya. Jadi dalam kondisi apapun profit kita sama-sama, dalam kondisi yang seperti ini ya kita sama-sama ini dulu, prihatin dulu ya bahasanya ya. Ya kita sama-sama inilah, kita mengerti kondisinya seperti ini, karena kalau misalkan nggak ngikutin regulasi ya kita malah nanti masuk TV kayak kemarin. Ada nggak yang masuk TV kemarin tuh? Ayo gitu kan, disegel, buka lagi, segel lagi, wah tambah lagi kalau kejadian kayak gitu, tambah lagi beritanya kemana-mana, itu kan repot lagi, image-nya jelek gitu kan. Kalau kita nurut, langsung ya udah tunduk aja gitu kan, ngikutin aja. Memangnya lagi seperti itu ya. Jadi di sini leader-leader teman-teman semua tetap bersama teman-teman semua, kita ada komunitas yang saling support, saling dukung, ada informasi yang dari perusahaan dan benar kita akan sampaikan gitu kan. Jadi so far sih kalau saya ngelihatnya beberapa kali Pak Andreas telepon saya langsung. Ketawa-ketawa aja gitu. Ketawa aja. Udah tenang aja, memang kondisinya seperti ini. Maaf ya katanya. Jadi berantakan karena memang dadakan. Dari Pak Andreas seperti itu. Ya Pak, nggak ada masalah Pak. Saya coba edukasi ke teman-teman, saya coba sampaikan. Teman-teman oke kok, paham kan, memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau manajemen sih ketawa-ketawa aja. Yang dipersiapkan manajemen itu adalah bagaimana ke depannya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena banyak hal yang harus disiapkan ya. Nah sebelumnya teman-teman, dari kejadian seperti ini kita belajar banyak.
mendapat pengalaman lah dari kejadian ini. Apa sih pengalaman dari kejadian ini apa? Bersyukur dong, gitu kan. Tentunya bersyukur. Oh, ternyata selama ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata nyari profit itu mudah banget ya kemarin ya. Ternyata alhamdulillah banget meskipun profit 5% setiap bulan nggak apa-apa deh, bener ya gitu. Daripada nol kayak gini, nol kan sekarang kan, ayo. Sekarang income nih nol. Biasanya wah gila, udah kayak sultan tuh puluhan juta setiap bulan. Penghasilan saya 100 juta setiap bulan. Penghasilan saya 200 juta setiap bulan. Penghasilan saya 500 juta setiap bulan. Bulan Februari scam. Penghasilan saya, waduh, mendadak habis, nggak ada penghasilan lagi karena cuma ini aja main income. Nah, kita ternyata di sini harus bersyukur ya teman-teman ya. Next ke depannya, kalau misalkan dikasih kesempatan lagi untuk jalan, janji ya bersyukur ya, walaupun profit loss, profit loss setiap bulan dapat 6%, 7%. Ingat kejadian ini, kita harus lebih bersyukur ya. Itu. Kalau pengen lebih ya berarti modalnya tambahin gitu kan. Kang, ini robot profitnya kecil banget ya bulan ini. Masa sih? Saya masih dapat 3 miliar ya dari trading aja ya. Modalnya kurang besar kali. Nah, kadang modalnya kecil pengennya profitnya besar gitu kan. Nggak bersyukur itu. Yang kedua apa? Jangan sombong. Ternyata kita belajar, oh jangan sombong ya. Kita harus tetap rendah hati, kita tetap harus ya inilah, harus nginjak lantai lah ya. Jangan terbang di atas awan gitu kan gitu. Karena kebanyakan yang kayak mendadak gitu kan, kayak mendadak jadi lupa. Sombong, upline-nya nggak pernah ditelepon, nggak pernah say thanks, say hello, aduh Kang, gimana kabarnya? Halo Mas, hello brother, aduh makasih ya. Selama ini udah 6 bulan, udah 1 tahun nih, udah terima income lancar banget. Mungkin kita diingetin itu, jangan sombong, telepon upline-nya, ngopi. Karena apa? Karena upline-nya, sponsornya lah. Berkat peluang ini, edukasinya bisa dapat profit di sini. Kalau nggak ada mereka gimana? Nggak jadi safir dong, nggak jadi topas dong gitu kan. Nah, say hi, ngopi sama upline-nya ya. Ini kesempatan ini buat silaturahmi. Dan dengan kejadian ini akhirnya pada ngumpul kan, pada nelpon kan gitu. Sabar, yang ketiga ya, sabar. Terus kita juga belajar berpikir positif di sini ya. Kita sering dengar berpikir positif, ambil perspektif yang bermanfaat. Nah, kejadian seperti ini, prakteknya bisa nggak kita? Gitu, untuk mengambil perspektif yang bermanfaat ya. Kita belajar apa lagi? Money management. Oh, ternyata money manajemennya jangan dikompon semua ternyata gitu kan. Kita harus bagi ini sekian persen kompon, sekian persen berarti beli paper gitu kan, mau beli Bitcoin, mau beli emas, mau disimpan, mau beliin apa gitu kan. Mau ini split buat bisnis sendiri, sekian persen lagi buat cadangan atau dana darurat kan, sekian persen lagi buat apa. Nah, ternyata kita belajar money management. Ya aset alokasi juga ya. Gitu, aset alokasi. Terus jika datang kesempatan lagi, ya. Nah, jika datang kesempatan lagi, janji nggak mau kerja lebih keras lagi? Coba kalau kemarin teman-teman kerjanya lebih keras ya, karena kan menganggap wah profit lancar lah ini sampai beberapa tahun ke depan gitu kan. Jadi masih banyak spare waktu yang harusnya bisa dipakai buat kerja di sini, penghasilannya lebih lagi, punya cadangan lebih, punya simpanan buat membangun bisnis-bisnisnya lebih. Cuman karena terlalu santai, akhirnya hasilnya nggak maksimal. Kejadian seperti ini, wah bingung, ini belum lunas, ini belum lunas. Janji nggak ketika nanti jalan lagi, kerjanya lebih cerdas dan lebih keras? Coba janji ketik, saya janji ya. Nah ini ya teman-teman, pertanyaannya, Kang, kita bertahan sampai kapan? Kita kan perlu nggak teman-teman tahu bertahan sampai kapan ya? Kalau saya pribadi gini, untuk menyiapkan jadi perintahnya gini, kita tuh diperintahkan untuk off dulu. Berapa lama? Berapa lamanya gini? Let's say 2-3 bulan deh siapin ya. Kalau saya pribadi saya nyiapin minimal untuk 2-3 bulan ke depan. Nah, jadi untuk membuat platform baru itu butuh minimal 1 bulan, teman-teman. Nah, karena ini adalah urusan politik di atas dan regulasi ya,
lagi bikin kajian tentang robot trading juga, yang saya rasa nggak akan dalam waktu cepat. Perusahaan harus dengan platform baru, nggak bisa dengan platform yang lama. Kira-kira sebulan kelar nggak menurut teman-teman? Kalau saya sih nggak yakin kok sebulan itu kelar. 2 bulan kelar nggak? Bisa jadi. Cuman saya lebih senang bilang minimal 2 bulan, tapi kita prepare buat 3 bulan deh minimal kayak gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya dari mulai bulan Februari, Maret ini teman-teman harus bisa survive. Yang biasanya punya penghasilan ratusan juta ya, puluhan juta setiap bulan atau mungkin miliaran ya. Sekarang tiba-tiba income dari sini nol. Nah, teman-teman harus bisa survive dari yang udah pernah didapat sebelumnya ya. Aduh, Kang berat banget. Ingat dulu pernah susah kan gitu. Berapa tahun susah dulu. Masa sih kalau cuma 2-3 bulan, 4 bulan aja nggak bisa survive ya. Ya 2-3 bulan deh masa nggak bisa survive gitu kan. Kan masih banyak simpanan yang kemarin gitu kan. Dan yang paling utama nanti kan dana kan ya. Dananya teman-teman akan terima. Kemungkinan sih bulan Februari ini nanti teman-teman akan terima dana. Nanti kita ngobrol ya. Nah, sebelumnya ini Auto Sultan Leaders Camp ini tetap ya. Teman-teman yang ada di sini saya sarankan harus hadir. Karena ini acara penting banget ya, apalagi di saat sekarang ya. Teman-teman pasti butuh informasi terbaru. Lihat di sini siapa yang akan hadir? Tuh, ya, ada Pak Andreas, ada Pak Budi, ada Kang Erwin ya. Dan leader-leader yang di atas tuh ya, leader-leader datang semuanya tuh. Saya, terus ada trainer-trainer. Ini acara keren ya. Terutama yang kita cari adalah teman-teman butuh update informasi terbaru kan. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman ketika ini jalan lagi atau di mesin yang kedua teman-teman butuh upgrade knowledge untuk penghasilan lebih besar, teman-teman harus menyesuaikan capability-nya gitu. Pengen spiritualnya, pengen penghasilannya, impiannya besar, harus dilengkapin capability-nya. Nah, di sini kita ngisi capability. Kenapa kok minimal Safir sih? Karena ini memang untuk mencetak dari Safir untuk jadi Topaz, ya. Baik di mining maupun di trading. Ya. Nah, ini kita akan mencetak bagaimana menjadi Topaz, jadi leader. Karena mindsetnya beda. Kalau dari member mau jadi Safir itu kan direct selling, ya, kerja sendiri. Ketika dari Safir mau jadi Topaz, itu udah team building, itu udah jadi leader, mencetak Safir-Safir. Nah, kebanyakan nggak sadar, makanya banyak yang jadi Safir abadi, gitu kan? Karena kerjanya masih jadi Safir gitu, bekerja dengan caranya Safir, kerja sendiri. Membernya yang di bawah nggak di build, nggak tahu caranya jadi member biar gerak tuh gimana sih flow-nya gitu kan. Kita harus nge-change belief-nya gimana sih biar dia mau, karena setiap orang sebenarnya akan mengambil action kalau kita bisa nginfluence dia gitu. Kadang kita nyalain, wah nggak gimana, nggak mungkin lah orang itu mau mau jalanin bisnis ini, gajinya 20 juta, gajinya 10 juta gitu kan. Jangan nyalain orang itu, kita jago nggak influence-nya, karena udah banyak kejadian, gajinya 30 juta, gajinya 20 juta, ternyata bisa jalan. Itu ada hasil dari influence sponsor sama upline-upline-nya gitu. Artinya semuanya bisa. Nah, di sini kita belajar ya. Makanya ada nanti intermediate, USF intermediate ya. Itu adalah untuk influence member biar jalan. Nah, gitu. Nanti ada materi storytelling, ada materi team building, ada public speaking dari Pak Hing ya. Public speaking dari Pak Hing sama influence. Nah, itu udah keren-keren semuanya. Sama dari leader-leader nanti, leader-leader Ruby nanti ada ngisi beberapa materi ya. Nah, jadi harus hadir ya. Ini acara Jumat, Sabtu, Minggu ya. Dan nanti Pak Andreas kemungkinan dari hari Jumat itu udah datang. Jadi teman-teman mulai dari sekarang ambil cuti ya, karena acaranya 2 minggu lagi. Yang belum daftar segera daftar ya, karena terbatas hanya 200. Bayangin topasnya aja ada 50, ada rubinya, berarti udah keambil kuota sama mereka 150. 50 berarti sisa 150. Nah 150 ini Safir ada 800 coba. Nah yang datang hadir ke Zoom ini aja udah 439 totalnya. Kuotanya cuma 200 gitu ya. Jadi makanya ada spek tambahan. Spek tambahannya apa? Plus 20 direct sama akun trading. Nah, aduh Kang, saya kemarin mau ngejar acara, udah 19 kurang 1 lagi. Pokoknya udah daftar dulu aja. Nanti kalau misalkan ada yang lebih kuotanya nanti kita masukkan. Nah, kalau teman-teman mau qualified langsung masuk, jadilah Safir Miner.
Asik. Nah, jadi Sapphire Miner itu langsung qualified. Sapphire Miner, set, itu langsung qualified. Kita langsung prioritasin ya. Gitu. Nah, sekarang dari kejadian ini, apa value terpenting dari case ini, teman-teman, tentang bisnis kita? Yang pertama, keamanan dana dong. Bener ya? Keamanan dana. Nah, keamanan dana ini perusahaan kemarin udah sampaikan bahwa dana aman. Kalau teman-teman bandingin sama yang press release dengan tetangga-tetangga sebelah, ada nggak mereka ngomong dananya aman? Muter aja. Gitu kan. Kalau yang kita ambil apa sih? Yang kita ambil, yang pengen pertama kan keamanan dana ya. Keamanan dana itu yang utama. Saya juga member kan, saya juga member. Jadi value nilai terpenting dari case ini, dari kejadian ini, yang penting dana aman. Dan itu udah ada ucapan dari manajemen. Udah, saya tenang, yang penting dana aman. Nah, masalah teknisnya kita tunggu sama-sama. Karena apa? Karena nggak bisa dieksekusi dengan cara yang sekarang. Ya, nggak boleh lewat exchanger. Nah, makanya perusahaan harus koordinasi dulu nih sama broker dulu. Kan harus direct dari broker. Nah, koordinasi sama broker. Max, ini dana mau ditarik semuanya, lu butuh waktu berapa lama? Gimana mekanismenya? Itu yang harus dikoordinasikan sama perusahaan kan. Makanya kita nunggu di situ di pengumuman ada untuk mekanisme atau teknisnya akan disampaikan kurang lebih 1 minggu ke depan, gitu ya. Nah, nanti setelah ada diumumkan, baru kita lihat nanti, oh teknisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita ikutin aja. Ya. Yang penting dananya aman, itu value pertama ya. Jadi dia koordinasi sama GP, sama BLA, ya, sama Zen, itu gimana. Ada pertanyaan, Kang, dananya apa harus ditarik semua? Ya sementara ini info yang saya dapat sih semuanya nanti teman-teman terima dananya. Teman-teman terima dulu dananya, masalah nanti ada trading lagi, ada platform baru itu nomor berapa nih berarti? Value-nya nomor 2 tuh. Ya, bisa mulai menghasilkan lagi tuh nomor 2. Yang penting dananya terima dulu teman-teman. Teman-teman udah tenang, ini akan menjadi suatu momen yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena akan membuktikan, ternyata udah jalan 3 tahun lebih, udah profit sekian banyaknya, dananya balik lagi. Pokoknya artinya kita bukan money game. Nah, sekarang semuanya off semuanya. Nah, kira-kira gimana? Kalau misalkan kita jadi pelopor, dananya balikin semua ke member, nah yang lain bisa nggak tuh? Mati dong gitu kan. Nah, teman-teman, ketika itu terjadi, ini akan membuktikan bahwa kita we are the best. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ada platform baru, ya, nomor 2 nih ya, bisa mulai menghasilkan lagi, teman-teman punya market baru. Iya dong. Teman-teman yang dulunya di sini terus pindah karena tabel profit ya, karena rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau sintetis itu, mereka akan sadar, ternyata itu yang benernya, ini yang bohong gitu. Nah, itu market kita lagi, balik lagi mereka, makanya jaga hubungan baik ya. Terus yang udah di sana-sana, akhirnya tersadar, ternyata yang real trading itu cuma di sini. Tuh, yang lainnya itu ternyata money game. Nah, kedepannya karena regulasi semakin ketat untuk ada robot trading itu susah teman-teman. Teman-teman harus bisa ngambil, iya juga ya, untuk kedepannya ada muncul robot itu susah, pasti dikejar-kejar. Kita aja yang sekelas ini yang legalitasnya lengkap ya, yang kantornya di mana-mana beli, kita aja sama kondisinya seperti ini, disuruh off dulu gitu. Apalagi yang baru-baru mulai, yang dananya pas-pasan buat mulai, wah susah nggak kira-kira? Nah di situ teman-teman, di sini teman-teman mulai tertib karena dari pemerintah udah banyak yang kena money game itu. Sini kesini makin tertib, artinya scammer mau bikin program itu mereka mikir karena nggak akan bisa besar gitu. Viral sedikit dikejar sama Bareskrim kah atau sama Kemendak kah atau sama siapa ya, itu dikejar ya. Nah di sini teman-teman kita akan membuktikan kita yang terbaik dan kita punya market gitu. Gitu teman-teman, kita harus mengambil peluang. Ternyata dari sini kita punya peluang ya. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain ya. Nah, bisa mulai yang kedua pasti teman-teman berpikir setelah dananya aman diterima, teman-teman terima, kalau didiemin di rekening, didiemin di Indodax, gatel pengen beli koin gitu ya. Kalau disimpan masuk ke rekening, ada aja kebutuhan. Nggak apa-apa deh buat sini, buat ini, buat beli-beli. Lama-lama habis gitu kan. Pasti teman-teman pengen, yang kedua adalah bisa mulai menghasilkan lagi. Bener ya?
Karena udah terlanjur nyaman, terlanjur nggak ngapa-ngapain dapat profit gitu kan, udah banyak yang menggantungkan hidup, udah banyak yang resign kan, nggak mungkin dong balik lagi ke pekerjaannya, bener ya? Nggak mungkin dong kerja lagi ke pekerjaannya gitu kan, pasti semuanya semuanya melanjutkan kehidupannya gitu kan, pengennya memulai lagi gitu kan. Nah kita sama-sama tunggu ya, kita sabar, sama-sama tunggu. Berapa lama? Ya udah siapin aja deh. Kalau menurut saya sih 2-3 bulan siapin aja teman-teman ya. Yang ketiga, ada lagi pertanyaan, Kang kapasitas tradingnya gimana? Itu nomor 3. Yang penting dananya balik dulu. Nanti kalau ketika udah ada platform baru itu udah kita syukuri deh kita bisa dapat profit itu aja dah. Mengenai kapasitas trading, peringkatnya dimulai dari mana itu udah nanti nomor sekian, nomor 3 ya. Masih untung nanti bisa jalan lagi, kita bisa profit lagi, bisa trading lagi, bisa menghasilkan lagi ya. Gitu. Tapi kan, udah itu nomor 3, nomor 1 dananya aman gitu ya. Kita tunggu aja. Itu semuanya udah dipikirkan sama perusahaan yang terbaik ya. Kita ikutin aja. Gitu. Kalau memang udah nggak ada pilihan, daripada ngegembel, mending ulang lagi, bener nggak? Gitu kan? Daripada ngegembel, mending ulang lagi, bener nggak? Daripada nggak ada pilihan, mau apa coba? Gitu. Cuman perusahaan udah memikirkan yang terbaik. Cuman kita ya itu udah prepare lah ya. Yang keempat, apa? Jangan-jangan ada lagi yang masih mikir, undian Mercy gimana? Karena waktu kejadian kemarin, Kang, kenapa kok ditutup ya? Ini undian Mercy saya kurang 1 lagi saya bisa. Masih mikirin itu gampang itu nanti kita pikirin. Itu kan internal ya. Ada lagi yang, oh Kang saya mau daftarin 1 lagi nih buat ikut leaders camp, itu nanti nomor sekian ya. Yang penting nomor 1 dulu, dananya aman dulu, teman-teman terima udah nyaman. Ya itu. Saya nyaman, teman-teman semuanya nyaman gitu kan. Untuk nomor 2 platform kita tunggu sama-sama.